Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Daron MS Channel yang berbagi informasi seputar dunia otomotif dan seputar servis mobil tentunya ya. Seperti biasa, sebelum lanjut video jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk membantu kita mengembangkan channel kita bersama ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mengetahui update-update video terbaru dari kita ya. Hari ini kita ada job dan kita mau sharing terkait Toyota Camry lagi nih. Ini XP40 tahun 2008 kalau nggak salah. Nah, kilometernya ini udah 250 ribuan ya gitu. Jadi kita dipanggil kemarin, di kontak sama user kepemilikannya ini Pak Sahat ya, di daerah Semanan, Jakarta Barat. Jadi problemnya ini mobilnya ini nggak bisa hidup. Nah, cek and recheck sih, kita menggali informasi sebelum kita melakukan engine analisa ya. Jadi pemiliknya ini dia ganti koil dan soket koilnya ya. Nah, ini contoh soket koilnya seperti ini ya. Jadi si Pak usernya ini dia mengganti soket koilnya sendiri ya. Nah, ini kurang fokus nih. Nah, ini ya. Jadi pertama problemnya, sebelum melakukan pengecekan ya, kita engine analisa secara fisik, kita scan health data dulu. Tadi kita lihat DTC-nya itu ada di koil ya, berentetan tuh, koil primary A, koil primary B, C, dan D. Itu ada abnormal. Setelah melakukan pengecekan ya secara fisik ya, umumnya soket-soketnya bagus ya, baru ya. Biasanya itu kan kalau DTC-nya itu koilnya mati atau lemah. Nah, ini koilnya baru semua diganti sama pemiliknya. Nah, terus nggak bisa hidup. Nah, pas kita ngecek pengapian, cuman keluar ada di firing ordernya di silinder nomor 3 dan nomor 4. Jadi apinya itu ada di 3 nomor 4. Gimana cara cek api? Ya secara umum ya. Nur, sini masukin Nur. Ini cara fisiknya. Jadi masukin koilnya, businya dimasukin sini, mana dia? Gitu ya. Masukin. Oke. Nah, ini ditempel di grounding sini ya. Semua empat-empatnya. Terus di starter. Nah, harusnya yang normal itu ada percikan bunga api listrik di sini di busi. Coba kita kasih contoh. Nur, di starter Nur. Saya kasih contoh nih ya. Bentar ya. Ini kalau salah megang bisa nyetrum nih, karena bisa tegangannya tinggi nih. Ayo, yuk, tadu. Nah, yuk. Nah, oke, sip. Seperti itu ya. Jadi keempatnya kita cek pengapian, ternyata di silinder nomor 1, nomor 2 koilnya nggak ada percikan bunga api listrik dari si busi. Nah, setelah kita cek general menyeluruh, ternyata ada beberapa yang memang kurang tepat ya untuk pin-pin nih. Ini yang perlu difokusin ya. Pin-pin si kabel koilnya. Jadi ini bisa dilepas ya. Setelah ini dilepas, otomatis ada 4 pin koil ini. Nah, di situ bisa berantakan kalau memang nggak langsung diteliti. Jadi yang ini bisa di sana, yang pokoknya pin 1 sampai 4, nomor 1 bisa di 4, 2 bisa di 3, jadi error ya. Jadi sistem pengapiannya pasti abnormal gitu. Nah, ini kita udah rapiin lagi, kita pastiin untuk wiringnya bener ya. Nah, ini kita kasih juga sharing kalau memang ada beberapa problem ya terkait ini apa namanya, koil pinnya kebalik nih. Kita kasih lihat nih. Ini silinder nomor 1, pin koil nomor 1 warnanya coklat, biru putih ya. Biru putih sama putih strip hitam. Jadi ini IGT-nya, powernya, ini IGF-nya ya, putih strip biru, ini groundingnya. Nah, ini nomor 1 nih ya. Nomor 2 nih, perhatiin teman-teman, kalau yang memang ada kasus gini itu ya, warna kabel si Camry 2AZ. Jadi bisa ada panduan. Jadi tanpa lihat wiring atau repair manualnya ya. Oke ya. Jadi ini kita mau pasang, Nur pasangin aja busi-businya. Nah, ini memang penting sih, ada beberapa kasus memang soketnya sering pecah karena usia. Tuh ya. Jadi ini kita coba pasang dulu aja ya. Jadi kita general cek, nanti kita report lagi.
Oke, ya kita lanjut lagi ya. Nah ini kita udah beresin, koilnya udah baru semua. Terus ini udah kita hidupin mesinnya ya. Nah ini kita coba lihat. Pertama kita scan tadi ya. Terus nih kilometernya udah 265.000 ya. Ini termasuk kuat mesinnya ya. Untuk 2Z Camry, Harrier, Alphard, Velfire. Nah ini ada fault di engine ya. Jadi ada beberapa tuh di ignition coil A, B, C, D. Nah ini empat-empatnya bermasalah ya. Sebelum tadi kita benerin, ini ada historinya. Nanti kita clear aja ya, karena cek engine-nya nyala nih. Karena efek tadi mesinnya nggak stabil, terus nggak bisa nyala-nyala, jadi si ECU itu warning, jadi cek engine-nya bisa nyala. Saya clear. Oke, ini setelah pengerjaan selesai ya. Jadi kalau misalkan di clear aja belum ada tindak lanjut atau repair di area sensor terkait, nggak bakal bisa hilang cek engine-nya biasanya. Nah voltnya udah 0, tadi DTC nya udah hilang, cek engine-nya mati ya. RPM normal, temperatur normal, bensin full. Kita gas ya, coba ya. Nah aman ya, udah bisa hidup. Tadi kita belum sempat video engine analisa sebelum dibenerin ya, tapi itu secara garis besar itu masalahnya di sistem ini ya, pengapian koil. Nah kita mau ngasih tahu juga, ini sengaja belum kita baut, gimana cara ngecek koil itu masih hidup atau mati. Nah caranya mesinnya dihidupin, baut empatnya dibuka, nah kita cabut ya. Kalau ada percikan bunga api listrik bunyinya, itu koilnya berarti masih hidup kayak gini tuh ya. Nah itu ada getaran mesin juga, jadi itu pengapian ada ya. Nomor 1, nomor 2 bunyi ya. Tuh. Nomor 3 juga tuh ya, ada semua. Nomor 4 tuh. Oke, jadi udah beres, dipasang lagi Nur. Nanti kita coba cek engine analisa untuk general rechecknya. Nanti kita estimasiin apa aja yang kira-kira untuk perawatan nextnya ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk sharing kita kali ini. Jadi kalau untuk ganti soket coil, jangan asal ganti. Jadi harus diperhatiin pin-pinnya, kabel-kabelnya jangan sampai kebalik, karena ada potensi kebalik dan mobil nggak bakal bisa hidup. Ya, hari ini udah selesai ya. Jadi kita udah cek untuk general check Camry-nya. Jadi ada abnormal di sistem pengapian di terkait wiring kabel coil dan wiring engine-nya ya. Jadi ini udah beres semuanya, udah kita riset juga. Ada beberapa catatan. Itu terkait motor fan mati yang sebelah kanan, terus V-belt juga udah harus ada peremajaan. Kaki-kaki juga engine mounting, dan ada beberapa memang lainnya kayak kampas rem depan dan belakang. Nanti kita bikin catatan aja untuk kita info ke customernya supaya ada tindak lanjut untuk peremajaan mobilnya ya. Jadi udah beres, kita tinggal test drive aja. Oke.